Pak Robert sepertinya keluar ya. Oh, ini ada Pak Robert ini. Halo Pak Robert, selamat malam. Mungkin belum di unmute. Iya, belum. Oke, kita berdoa. Mungkin Pak Robert ada gak? Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Kembali kami berkumpul pada malam hari ini melalui Zoom ini ingin belajar firman Tuhan. Berkati Pak Yobu Guan yang akan memimpin kami, biarlah Tuhan memberikan hikmah kebiasaan dari kerajaan sorga, sehingga hamba Tuhan ini menyampaikan firman Tuhan kepada kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jamah pemikiran kami sehingga kami bisa memahami firman yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, yang berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Silakan Pak Yobu Guan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Tawaris. Selamat malam saudara sekalian. Selamat siang buat yang di Eropa. Selamat pagi buat yang di Amerika. Dan di mana saja saudara berada, terima kasih atas kesabaran saudara. Hari ini kesabaran kita diuji. Ini baru ujian kecil ya. Dan saudara lulus. Ya. Baik. Hari ini kita akan belajar sebuah perumpamaan tentang akhir zaman, yaitu perumpamaan talenta. Hari ini saya kasih nama yang berbeda, yaitu perumpamaan harta titipan. Sama saja maksudnya ya. Baik, kita akan belajar. Saya akan lakukan cepat, mungkin setengah jam. Setelah itu kita diskusi ya, tanya jawab. Jangan lupa sediakan pertanyaan untuk kita diskusikan. Baik, saya akan share screen saya dan kita akan mulai belajar. Ya, screen, kemudian, oke, ups, ya. Nah, oke, mudah-mudahan sudah tampil full screen. Sudah ya? Ya, sudah Pak Yobu Guan. Ya, mari kita belajar. Perumpamaan harta titipan atau lebih dikenal dengan perumpamaan talenta. Mari kita belajar. Nah, saudara sekalian, outline pelajaran kita 4 bagian, yaitu kita akan belajar latar belakangnya, isi perumpamaannya apa, lalu arti simbolnya, kemudian seperti biasa kita akan ambil aplikasi buat hidup kita. Nah, saudara perhatikan, kita belajar dulu latar belakangnya ya. Latar belakang dari perumpamaan Tuhan Yesus ini. Pertama, latar belakang Matius 25 tentang perumpamaan talenta ini dilatar belakangi oleh Matius 24, yaitu Yesus memberikan khotbah tentang akhir zaman. Dan yang kedua, perumpamaan talenta adalah kelanjutan dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana yang minggu lalu kita belajar ya. Dikatakan karena itu, ya menurut kata penutup di perumpamaan 5 gadis bodoh adalah karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kata berjaga-jaga adalah kata kunci sehingga Yesus melanjutkan dengan perumpamaan ini. Jadi kalau saudara baca perumpamaan talenta, ingat ini Yesus sedang menerangkan apa sih artinya berjaga, apa artinya hati-hati, apa artinya berawas-awas. Oke, jadi perumpamaan ini tentang talenta adalah penjelasan Yesus tentang keadaan gereja akhir zaman, nomor 1. Yang kedua adalah penjelasan apa arti berjaga-jaga. Dan saya berikan judulnya adalah harta titipan ya, supaya kita berpikirnya nggak seperti yang biasa kita dengar, yaitu kata perumpamaan talenta. Karena saya temukan di dalam Matius 25 ayat 14 dikatakan, lalu ada sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, lalu ia berangkat. Jadi mempercayakan harta itu kan menitipkan harta ya.
Oke, jadi itu sebabnya kita beri judul harta titipan. Baik, sekarang kita akan belajar isi perumpamaannya. Nah, saya akan cepat karena perumpamaan ini sangat terkenal, saudara pernah membaca atau paling sedikit pernah dengar ya. Tetapi ini adalah pengajaran yang dalam terdapat di dalamnya. Matius 25 ayat 14 dan 15 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, lalu ia memanggil hambanya, mempercayakan hartanya kepada mereka, lalu ia berangkat. Di dalam ayat 15 dikatakan, yang seorang diberi 5 talenta, yang lain 2 talenta, yang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, jadi semua dititipkan harta ya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Oke. Jadi tidak ada orang yang tidak diberi titipan. Nah, bedanya adalah apa yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Apa yang dilakukan oleh pemilik 5 dan 2 talenta. Ya, di dalam ayat 16 dan 17 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik 1 talenta? Matius 25 ayat 18 katakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kelakuannya berbeda. Lalu tibalah hari perhitungan. Ya, Matius 25 ayat 19 dikatakan, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lalu waktu bikin perhitungan ini, yang pemilik 5 dan 2 talenta dipuji, dihargai, dikasih hadiah. Matius 25, 20 dan 21 dikatakan, Tuhan itu mereka laporan semua ya. Yang 5 talenta bilang, ini saya sudah laba 5 talenta. Yang 2 juga bilang begitu. Lalu sang Tuan bilang begini di dalam ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Wah, mewarisi rumah Tuan. Sekarang, waktu pemilik 1 talenta juga dipanggil untuk ditanya, diminta pertanggungjawaban, apa jawabannya? Ayat 24 bilang, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu Tuan adalah seorang manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Wah, Tuan ini marah. Lalu dia menegur. Apa tegurannya? Di dalam ayat 26 digunakan kata yang eksplisit sekali ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima beserta dengan bunganya. Apa nasib pemilik 1 talenta ini menurut ilustrasi ini, perumpamaan ini? Matius 25 ayat 30 katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Wow, mengerikan sekali akibat yang diterima oleh pemilik 1 talenta. Nah, saudara sekalian, sekarang itu ceritanya perumpamaan itu. Sekarang kita mau belajar apa arti dari simbol-simbol yang digunakan oleh Yesus ya. Tuan yang bepergian. Mudah sekali. Itu adalah Yesus yang naik ke surga. Ya, suatu hari akan kembali. Jadi Yesus mengilustrasikan
kepergiannya ke surga dan kembalinya ke surga seperti seorang bos, seorang pedagang. Dia titip uang sama pegawainya. Dan waktu dia datang, dia akan minta pertanggungjawaban. Nah, siapa yang dimaksud dengan hamba-hambanya? Dalam bahasa Inggris disebut bond servant, ya, orang belian, ya, orang yang dibeli, hamba, ya, dibeli untuk kerja buat Tuhan. Menurut Alkitab, kita ini orang Kristen dulu adalah budak dosa. Ya, kita budak dari kebiasaan-kebiasaan lama. Waktu kita kenal Yesus, kita dibeli, ditebus, dibawa keluar dari dosa. Itu sebabnya 1 Korintus 6 ayat 20 Paulus katakan, sebab kamu telah dibeli, harganya udah lunas. Jadi Paulus menggunakan pakai bahasa budak, ya. Dulu kalau orang beli budak itu dibeli pakai uang. Mereka datang ke pasar, mereka butuh tenaga kerja, lalu mereka lihat yang badannya bagus-bagus, lalu dia tawar, harganya berapa? Oke, beli, bawa ke rumah. Dan kalau dia nggak suka, suatu hari dia bisa jual lagi. Ya. Dan budak-budak ini biasanya nggak bisa kabur, sebab dicap sama tuannya. Kalau kabur nanti ketangkep bisa dihukum berat, ya. Oke, jadi tujuan menurut Alkitab, kita orang Kristen itu kenapa disebut hamba? Karena kita ini dibeli dengan darah Yesus Kristus. Untuk apa? 2 Korintus 5:15 bilang, supaya kita hidup tidak untuk diri sendiri. Sudah perhatikan para karyawan, mereka kalau jam kerja, bekerja bukan untuk diri sendiri. Mereka bekerja untuk yang bayar dia. Jadi hamba adalah orang yang telah ditebus. Dalam hal ini siapa yang dimaksud oleh hamba ini? Yaitu orang Kristen. Ya, Paulus juga dalam Roma 1 ayat 1 bilang, dari Paulus hamba Yesus Kristus. Kalau pakai bahasa aslinya dibilang dari Paulus budak Yesus Kristus. Jadi kata hamba Tuhan itu dulu adalah bahasa yang rendah sekali. Hari ini hamba Tuhan adalah kata yang terhormat, ya, digaji, dihargai, ya, dihormati orang mangut. Tetapi sebenarnya menurut bahasa Alkitab, kalau Paulus bilang saya hamba Tuhan, itu artinya saya telah dibeli. Saya nggak punya kebebasan untuk melayani diri saya sendiri. Itu adalah kata yang rendah. Jadi bukan sebuah pamer atau sebuah sikap meninggikan diri, itu merendahkan diri, ya. Jadi siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan dalam cerita ini? Ya, orang Kristen. Apa yang dimaksud dengan talenta? Ini saya dapat di kamus, ya, Alkitab. 1 talenta itu 36 kilogram perak, sama dengan 6.000 dinar. Dinar adalah gaji orang biasa satu hari. Jadi kalau 1 talenta itu 6.000 dinar, berarti dia kerja 6.000 hari. Kalau 1 minggu kerjanya 6 hari, dia kira-kira harus kerja sekitar 22 tahun. Jadi saya bulatkan saja 20 tahun. Jadi kalau begitu, 1 talenta itu setara dengan, ya ini saya pakai asumsi di Indonesia. Orang pekerja biasa yang tidak punya keterampilan, gajinya itu kira-kira 50 juta setahun. Kalau dia kerja 20 tahun, ya 1 talenta itu setara kerja 20 tahun, berarti kira-kira 1 miliar rupiah. Oke, supaya ada bayangan imajinasi. Jadi kalau Tuhan di dalam perumpamaan ini Yesus mengatakan ada seorang diberikan 5 talenta. Berarti berapa? 5 miliar. Ada seorang diberikan 2 talenta. Kira-kira dititipkan 2 miliar. Ada orang dititipkan 1 talenta. Kecil itu? Besar juga, ya. 1 miliar, ya. Jadi sebenarnya 1 talenta bukan jumlah yang kecil, besar itu. Hanya orang yang menerimanya saja yang menganggapnya kecil. Jadi talenta, apa itu artinya? Semua titipan berharga dalam hidup setiap orang, baik yang duniawi maupun yang rohani, ya, yaitu otak, otot, kekuasaan, jabatan, harta benda, kemampuan bicara, kemampuan berpikir, waktu yang Tuhan berikan. Kamu punya saudara yang banyak, kenalan yang banyak, kamu lahir dari keluarga kaya, keluarga miskin, semua itu adalah titipan
itu adalah talenta yang Tuhan titipkan kepada kita. Oke. Jadi talenta adalah barang berharga yang Tuhan titip. Nah, sekarang apa artinya menjalankan uang dan laba? Ya, itu artinya dalam cerita ini Tuhan kan senang. Oh, saya titipkan 5, you kembangkan jadi 10. Bagus. Jadi menjalankan uang dan laba itu artinya mengembangkan titipan Tuhan, melatihnya, membuatnya bertambah, dan setelah bertambah bukan dipakai untuk senang-senang sendiri, mengembalikan kepada Tuhan. Tujuannya untuk menghormati Tuhan. Dia selalu menganggap bahwa saya ini hanya manajer. Itu semua uang dari Tuhan asalnya. Apa artinya mengubur dan menyembunyikan satu talenta? Ya kan ada satu orang yang saya cuma dikasih 1, lalu dia malas, dia kubur. Apa artinya mengubur? Ya, dalam hal ini kita tahu dari cerita ini bahwa tuannya marah ya dan disebut malas. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, mengubur dan menyembunyikan satu talenta itu artinya orang itu terima titipan dari Tuhan, dan dia mau tunggu tuannya datang atau Tuhan datang. Ya, ini menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi dia malas, tidak berusaha ya, cuman ongkang-ongkang kaki ya, tiap hari duduk di kursi malas ya, atau mungkin banyak di tempat tidur. Kemudian tidak menghargai pemberian tuannya, tidak mau dilatih, tidak dikembangkan, tidak dimanfaatkan untuk kebaikan pelayanan bagi orang lain, dan orang yang mengubur talenta ini jelas sekali tidak hormat kepada Tuhan. Nanti kita akan belajar. Nah, apa artinya mengadakan perhitungan ya? Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Matius 25:19. Mudah sekali juga kita mengartikan ini ya. Ya, Tuhan itu datang artinya kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka artinya apa? Hari pengadilan. Ya, kembali kita belajar tentang pengadilan. Jadi hidup kita harus hati-hati ya. Ada hari pengadilan buat semua kita. Dan apa akibatnya dari perhitungan ini? Ya, yang penerima 5/2 masuk surga. Yang kedua, yang penerima 1 talenta ini karena dikubur, apa akibatnya? Ya, semua talentanya diambil, hilang. Dan akibatnya apa? Masuk neraka, tidak masuk surga ya. Ayatnya di dalam Matius 25 ayat 29 ya. Kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sampai kelimpahan. Tapi yang tidak mempunyai, apapun akan diambil daripadanya. Yang tidak mau berusaha, tidak rajin, semua akan diambil oleh Tuhan. Oke, jadi inilah arti dari perumpamaan itu. Oh ya, apa dasar dari keputusan hukuman ini? Tuhan adalah Allah yang adil, dia berikan alasannya kenapa orang ini nggak masuk surga ya. Di dalam Matius 25, 26, 27 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ya, artinya dasar keputusan ini adalah karena karakter atau sifat dari si pemilik 1 talenta ini. Yaitu apa sifatnya? Saya garis bawah itu ya. Malas, jahat. Jahatnya apa? Dia menuduh tuannya punya sifat yang tidak adil, yaitu suka tuntut-tuntut, suka minta-minta, suka nagih-nagih. Jadi dia salah paham tentang tuannya. Itu sebabnya tuannya ini memberikan 2 alasan kenapa dia tidak masuk surga. Malas. 2, selalu menuduh Tuhan, salah mengerti sifat Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, cerita ini sebenarnya dalam bahasa sehari-hari saya katakan demikian ya. Yesus akan ke surga. Kepada orang Kristen, Tuhan menitipkan hal-hal yang berharga, yaitu waktu, uang, otot, otak, kesempatan, suara, banyak lagi yang lain. Ada 2 golongan orang Kristen yang menunggu Tuhan datang. Golongan yang pertama,
yang mengembangkan semua titipan Tuhan, menganggap semuanya titipan. Yang kelompok kedua, yang menganggap rendah titipan itu dan tidak dikembangkan, tapi dia mau masuk surga. Apa akibatnya? Kelompok yang pertama masuk surga. Kelompok yang kedua, orang Kristen yang kedua, masuk neraka. Wah, saudara sekalian, saya pakai bahasa yang eksplisit supaya kita lebih aware, lebih ngeh gitu ya. Baik, inilah perumpamaan Yesus saya gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, sekarang saudara sekalian, kita sampai kepada aplikasi. Nah, izinkan saya untuk mengambil beberapa aplikasi supaya kita bisa menilai diri kita. Apakah saya termasuk hamba yang setia atau hamba yang jahat? Nah, saudara sekalian, hamba yang jahat siapa dia? Nah, di dalam perumpamaan ini terdiri dari 14 ayat. 14 ayat, lebih dari separuh membahas hamba yang jahat. Kalau begitu, yang harus diperhatikan oleh semua orang yang belajar Alkitab adalah, oh, Tuhan sedang mau memperlihatkan hamba yang jahat untuk jadi pelajaran. Oke? Jadi sebenarnya inti cerita dari perumpamaan ini adalah hamba jahat. Siapa dia? Kita mau belajar. Nah, kalau hamba tadi adalah orang Kristen dengan kata yang sehari-hari, hamba yang jahat adalah orang Kristen yang jahat. Wow, mungkin saudara pikir, wah, kok orang Kristen disebut jahat sih? Ini bahasa Alkitab, bahasa Yesus sendiri ya. Orang Kristen ini disebut jahat. Siapa dia? Yaitu orang yang sama seperti pemilik 1 talenta berkata, aku tahu engkau orang yang kejam. Aku merasa Allah itu kejam. Ya. Dan orang ini ciri-cirinya begini biasanya dalam kehidupan kerohaniannya. Orang yang tidak suka kepada Tuhan karena Tuhan suka menuntut tanggung jawab atas harta kita. Ya, suruh kasih persembahan lah, suruh kasih perpuluhan lah, bantu orang lain lah, bantu orang tua, bantu saudara. Aduh, capek-capek kita kumpul uang, kenapa Tuhan itu begitu menuntut? Orang Kristen yang jahat berkata begitu dalam hatinya. Siapa lagi dia? Orang yang tidak suka karena Tuhan suka suruh-suruh kita melayani. Ya, harus melayani, mengampuni, ya, memberi lebih bagus daripada menerima. Kayaknya nggak masuk akal dia disebut orang Kristen yang jahat. Lalu orang yang Kristen jahat ini juga ciri yang lain adalah suka mengeluh kelemahan diri, tidak sanggup, ya, hidup ini susah, mengomel, tidak puas dengan keadaan gereja begini, begitu, wah, nggak ada yang bahagia. Ya, 1 tahun 365 hari, yang bahagia cuma beberapa hari aja. Sisanya ngomel, ngomel, ngomel. Mungkin sudah pernah ketemu orang yang begitu ya. Dan Alkitab, Yesus ini menyebut orang yang demikian adalah orang Kristen yang jahat. Ngomel terus. Selalu berkeluh kesah. Kenapa ini disebut jahat? Cuman ngomel. Kalau orang sering ngomel tentang kehidupannya, itu secara tidak langsung dia mengatakan Tuhan itu tidak adil. Dia mencela Tuhan secara tidak langsung. Dia mempermalukan nama Tuhan di mata orang lain. Ya, ngeluh tidak pernah bahagia. Oke? Dan orang ini biasanya merasa, saya nggak ada sesuatu yang istimewa dalam hidup saya. Saya tidak diberikan titipan oleh Tuhan. Siapakah orang-orang yang disebut Kristen jahat adalah yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Nah, sekarang kita mau ambil aplikasi ya yang lain, yaitu apa itu 1 talenta yang sering dikubur. Ya, tadi kan orang yang punya 1 talenta, dia pikir saya dikasih sedikit, dia kubur aja. Ini Tuhan saya ini orangnya kejam, suka tuntut-tuntut, jadi dia nggak mau kembangkan. Jadi apa itu 1 talenta yang sering dihina atau dianggap remeh oleh orang-orang Kristen? Yaitu saya ambil aplikasi nomor 1, yaitu uang, ya, harta benda. Apalagi kalau harta uang kita cuma receh, kecil, gaji kita kecil.
Kita selalu pikir, Tuhan, yang suruh nyumbang-nyumbang itu biar orang kaya. Uang saya sedikit. Jadi dia tidak pernah menganggap yang sedikit itu sebagai pemberian atau titipan dari Tuhan. Dan yang sedikit itu juga mau dipakai untuk hanya mementingkan diri, buat makan saya, hidup saya, semuanya saya. Dan kalau yang sedikit ini lumayan banyak, biasanya untuk bermewah-mewah. Kalau yang mahal buat saya, yang murah-murah buat orang lain. Pamer juga ya, kalau uangnya lebih banyak suka pamer ya, show tentang kekayaannya. Oke, dan tetapi orang yang sering pamer ini biasanya sedikit digunakan untuk pelayanan. Jadi kebanyakan uangnya dipakai untuk diri sendiri, sedikit untuk pelayanan. Jadi apa itu satu talenta yang sering dikubur? Uang ya, uang yang kita anggap sedikit. Apalagi satu talenta yang sering dianggap remeh oleh orang Kristen. Waktu ya, bagaimana orang Kristen meremehkan waktu? Ya buang waktu lah, nonton drama-drama lah, televisi siarannya banyak sekali ya. Datang tidak tepat waktu ya, tidak menghargai waktu orang lain, kebaktian biasanya terlambat. Satu kali saya pernah ada satu peserta Bible study, baru pertama kali mau ke gereja. Dia tanya sama saya, di mana ada gereja dekat rumah saya? Saya kasih tahu, oh oke, kamu tinggal di Jakarta, ini alamatnya. Dia tanya, kebaktiannya jam berapa? Saya bilang jam 9 mulai. Dan karena dia adalah first time comer ke gereja kita, dia benar-benar datang on time. Ternyata pintu gerejanya masih ditutup, belum ada orang. Lalu dia telepon saya, Bu Guan, benar ini adalah gereja? Saya bilang, benar, nomornya betul? Betul. Coba fotonya betul. Saya bilang, lalu dia tanya, tapi kenapa tidak ada orang? Saya tunggu setengah jam lagi. Biasanya pada muncul setengah jam kemudian. Dan betul setengah jam kemudian dia telepon saya, Bu Guan, betul ini gereja, tapi terlambat setengah jam. Jadi saya harap sejak peristiwa itu saya berusaha datang ke gereja lebih cepat. Kenapa? Siapa tahu teman-teman saya datang terlambat, jadi saya bisa salami tamu-tamu. Oh, saudara sekalian, waktu sangat dihina oleh orang Kristen, ya, diremehkan, ya, dipikir kalau cari uang kita on time, kalau cari Tuhan nggak perlulah. Dan bagaimana satu talenta itu sering diremehkan, ya menunda-nunda ya kerjaan, besok lah, masih ada besok. Padahal kita bilang apa? Besok bukan waktumu, itu waktu Tuhan. Waktumu adalah hari ini kan. Dan waktu adalah kesempatan belajar ya. Banyak orang Kristen tidak rajin belajar. Jadi dari tahun ke tahun ilmu pengetahuannya segitu-gitu aja. Jadi ini adalah contoh orang-orang yang menganggap remeh waktu. Padahal waktu itu apa? Kalau bahasa Inggris bilang, time is money. Waktu itu bisa ditukar uang ya. Kalau di Amerika, anak-anak saya dulu senang sekali. Wah, di sini kerja dihargai per jam. Dia bilang, aku mau kerja hari ini 4 jam, dapat sekian dolar. Wah, enak sekali. Dia senang sekali menabung karena dihitung per jam. Time is money ya. Puji Tuhan setelah saya latih anak-anak saya untuk bekerja. Sekarang mereka sangat menghargai waktu, menghargai uang, rajin menabung. Bagus. Jadi, saudara sekalian, orang Kristen yang meremehkan waktu adalah orang Kristen yang jahat ya. Mari kita belajar. Apa itu satu talenta yang sering dikubur? Karunia rohani ya. Karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan mau kasih sama kita supaya hidup bersama-sama kita setiap hari. Tapi kita nggak pernah minta. Dan kita selalu pengennya Tuhan berbicaralah kepada saya. Maunya kayak speaker ya. Padahal suara Roh Kudus yang paling jelas apa? Alkitab ya. Saya ambil dari internet nih, ilustrasi. Alkitab yang berdebu sampai bisa ditulisin. Read me ya. Baca. Jadi orang Kristen yang tidak menghargai Roh Kudus, tidak membaca Alkitab, mempelajari Alkitab sampai berdebu-debu, itu adalah orang Kristen yang mengubur satu talenta.
Wah, luar biasa saudara sekalian. Alkitab di dalamnya banyak harta karun. Ya, hidup saudara akan diberkati kalau saudara menyelidikinya. Tapi banyak orang pikir, apa ini Alkitab? Mending gua buka toko. Ya, mending saya dagang lagi. Mending saya tambah working hours. Nanti gaji saya akan bisa bertambah. Jadi orang sering mengubur talenta ini. Yaitu Alkitab. Apalagi satu talenta yang sering dikubur orang Kristen, kesehatan, ya. Lihat badan kita ini banyak sekali organ, dan organ itu sebenarnya rumit cara kerjanya, dan Tuhan kasih itu untuk kita punya kebahagiaan, ya. Tapi seringkali orang Kristen apa? Kalah oleh lidah, ya, makan berlebihan, tidak jaga jenis dan jumlah makanan. Ada orang Kristen yang merokok, minum alkohol, minum kopi, gula, gorengan berlebihan. Dan ini penelitian terakhir mengatakan bahwa gula itu dan gorengan itu bisa menimbulkan kecanduan, penemuan baru ya. Jadi orang Kristen yang tidak menjaga lidah ini adalah orang yang mengubur satu talenta. Orang yang tidak aktif gerak badan, ya, perutnya dibiarkan tambah lama tambah besar, ya, pinggangnya tambah lama tambah lebar, tidak dijaga, itu artinya apa? Titipan Tuhan nggak pernah dijaga. Saya pernah kasih pinjam motor sama karyawan saya, ya, pakai ini motor pribadi saya, pakai untuk kerja. 1 bulan kemudian waktu saya ketemu, ya ampun, motor saya sudah ringsek, stangnya miring, ya, bannya sudah gundul. Kemudian spion yang tadinya 2 sekarang tinggal 1. Kira-kira bagaimana reaksi saya? Ya saya kesal ya, saya bilang, motornya saya ambil lagi. Kamu pakai motor butut aja yang lain. Karena kamu kan dikasih barang bagus, nggak pernah jaga ya. Jadi orang Kristen seringkali pikir, ini apa sih badan, cuman badan gini aja kok perlu dijaga-jaga ya. Kita sering kurang tidur ya, bekerja berlebihan, stres berlebihan. Itu adalah penghinaan terhadap Tuhan ya. Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 katakan apa? Dan 20 katakan, ya tubuhmu bukan punya kamu. Yaitu telah dibeli oleh Kristus. Siapa yang merusakkan tubuh Tuhan, bait Allah, Tuhan akan membinasakan dia juga. Jadi kesehatan adalah satu talenta yang orang Kristen sering anggap remeh. Apalagi satu talenta yang sering dikubur orang Kristen. Ya, keterampilan tangan dan keterampilan duniawi. Ada sebagian orang Kristen yang menganggap kecil kalau ada kemampuan yang tidak berhubungan sama, tanda kutip, pekerjaan Tuhan ya. Oh, nggak bisa berkhotbah, nggak bisa melayani, nggak bisa pergi menginjil, kasih Bible study, itu dikira keterampilan yang rendahan. Oh, saudara harus tahu bahwa memasak, bertukang, menjahit itu adalah talenta yang Tuhan titip. Ya, bahkan kalau saudara pembaca tulisan Roh Nubuat, saudara akan tahu bahwa kemampuan memasak lebih penting dari piano. Dan jangan anggap itu menjahit, memasak itu adalah keterampilan kecil ya. Sering kali kita pikir, ini cuma keterampilan dunia ya, cuma bisa bikin mebel, bangun rumah, cuma bisa ngecat tembok. Kita anggap itu sebagai pekerjaan kecil. Bukankah ini adalah contoh orang Kristen yang menganggap ya keterampilan duniawi itu adalah sesuatu yang ya dikubur ya, kecil ya. Ini kadang-kadang orang Kristen salah paham ya. Oke, kita masih hidup di dunia, jadi kita perlu seimbang ya. Apalagi saudara sekalian, satu talenta yang sering dikubur orang Kristen. Ya, kuasa ini. The mind power ya. Mental power. Yaitu kemauan, keuletan. Orang Kristen seringkali kurang ulet, kurang niat, gampang ngeluh, gampang nyerah. Dan ingat saudara sekalian, banyak orang Kristen bilang, orang Kristen itu harus lemah lembut, rendah hati. Itu sifat Yesus. Saudara jangan lupa, sifat Yesus adalah kemauannya kuat. Orangnya ulet, pantang menyerah kepada cita-cita yang tinggi.
Jadi saudara sekalian, jangan kita berpikir bahwa orang Kristen itu cuma perlu lemah lembut ya. Orang Kristen itu perlu punya kemauan dan cita-cita yang tinggi. Dia harus ulet, tahan banting, tidak gampang menyerah. Ini saya kasih gambar sebuah ilustrasi ya, ada cerita anak-anak, kelinci dan kura-kura ya. Siapa yang menang dalam cerita ini? Dalam perlombaan lari ini? Menurut cerita ini kura-kura. Apa pesan moral dari cerita anak-anak ini? Orang ulet lebih sukses dari orang pintar. Oke. Baik, jadi kuasa mental ini seringkali orang Kristen tidak pakai baik-baik ya. Orang dunia seringkali lebih sukses dari orang-orang anak-anak Tuhan. Apalagi satu talenta yang sering dikubur oleh orang Kristen, kemampuan bicara ya. Ingat, kemampuan bicara itu bisa jadi berkat dan bisa jadi kutuk ya. Kita salah ngomong, mungkin ada yang nggak ke gereja. Kita salah ngomong, bikin orang sakit hati, mungkin ada yang bunuh diri. Jangan main-main saudara sekalian dengan mulut kita ya. Orang salah ngomong itu bisa menghancurkan masa depan orang. Tapi kalau kita bicaranya tepat, kita bisa membawa orang ke surga. Bisa tarik orang lebih dekat kepada Yesus. Bisa bikin anak-anak untuk rajin belajar dan sukses dalam hidupnya. Jadi bicara itu bisa jadi berkat, bisa jadi kutuk. Nah, seringkali orang Kristen berpikir, cuman bicara, apa harganya? Nah, saudara sekalian, ingat, bicara adalah sumber sukses ya. Banyak orang pintar, bicaranya tidak jelas, nggak bisa ngomong di depan umum, sehingga berkat itu banyak yang hilang. Jadi latih kemampuan bicara. Dengan hanya bisa bicara, banyak orang menjadi kaya. Jangan main-main saudara sekalian. Bicara bisa bikin orang jadi kaya, bisa mendatangkan banyak uang. Kalau saudara tidak percaya, tanya sama salesman. Ngomong yang baik, jelas, menarik, uang datang. Nah, saya ingin sampaikan bahwa satu talenta ini sering dianggap remeh di rumah tangga ya, cara bicara, nada bicara, pemilihan kata bicara ya. Seringkali orang tua marahi anak pakai kata-kata yang nggak bagus ya. Ya, kata kasar, kebun binatang. Seringkali istri menjawab suami nadanya tinggi ya. Suaminya nanya baik-baik, istrinya nadanya langsung sopran ya, atau sebaliknya. Jadi seringkali nada bicara ini bikin rumah tangga itu urusan kecil jadi urusan besar. Nggak usah bertengkar, jadi bertengkar. Satu kali di rumah saya pernah punya kebiasaan ini. Kita sering punya kebiasaan kesal kalau ditanya pertanyaannya 2-3 pertanyaan ya. Jadi kita karena malas jawab, seringkali nadanya mulai tinggi. Dan seringkali mulailah percetokan kecil sebenarnya karena nada suara. Waktu saya baca buku Ron Hubbard, di buku Adventist Home, bagus sekali katanya. Nada suara harus dilatih, bicara harus sopan, nada suara harus rendah, ya, kata-kata harus sopan. Dan sejak itu saya bikin peraturan di rumah saya. Saya bilang mulai hari ini tidak boleh ada yang berbicara dengan nada tinggi kecuali kebakaran. Dan anak-anak saya, istri semua setuju, oke, deal. Dan sejak hari itu terjadi mujizat di rumah tangga kami. Sedikit pertengkaran, lama-lama pertengkaran itu hilang. Karena apa ini kuncinya? Cuman satu hal kecil yang kami buat. Nada bicara dibuat lebih rendah. Satu talenta yang sering dikubur oleh orang Kristen adalah kemampuan bicara jarang dilatih. Bahkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, kemampuan public speaking, kemampuan menjelaskan sesuatu jarang dilatih. Ini adalah satu talenta yang dikubur oleh dunia pendidikan. Apalagi satu talenta yang sering dikubur oleh orang Kristen, yaitu pengaruh terhadap orang lain, atau dalam bahasa anak muda sekarang, aura atau atmosfer kita. Apa itu? Keramahan, senyum ya. Senyum ini sebuah talenta ya. Kalau saudara senyum, langsung itu atmosfer ruangan itu berubah. Kalau saudara cemberut, pulang kerja, langsung mukanya mengkeret ya.
Istri saudara juga langsung nggak berani bertanya. Anak-anak juga langsung diam. Bahkan anjing saudara juga nggak berani gonggong. Takut ya sama tuannya yang mukanya nggak ada senyum ya. Baik, kalau kita senyum, sopan, tidak mendebat, tabiat kita bagus, begitu kita hadir, kita akan menyebarkan suatu aroma tertentu, aura tertentu. Bukankah ini sebuah talenta yang dikubur oleh orang Kristen? Jarang dikembangkan. Jadi saudara sekalian, di dalam cerita Tuhan Yesus ini saya dapatkan sebuah pesan moral penting, yaitu sukses itu adalah karunia titipan Tuhan, tetapi harus disertai dengan usaha yang tekun dari kita. Walaupun Yesus akan datang, tetapi kita tetap harus rajin bekerja. Jadi janganlah ada orang Kristen yang menganggap bahwa Yesus sudah datang, nggak usah lagi buka toko, nggak usah lagi bekerja, nggak usah tabung-tabung, simpan-simpan uang. Perhatikan ayat ini, ya. Tuhan tidak suka orang menunggu Dia datang dengan diam-diam saja. Ya, perhatikan Lukas 19 ayat 13, ada sebuah perumpamaan yang mirip, dan ayat ini adalah ayat penutup pelajaran kita. Lukas 19 ayat 13, Yesus berkata, Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Dalam bahasa Inggris dikatakan, occupy till I come. Bekerjalah, aktiflah sampai saya datang kembali. Jadi menunggu Yesus datang adalah menunggu yang aktif, nggak boleh hanya diam saja. Jadi itulah saudara sekalian pelajaran kita hari ini. Saya berharap pelajaran ini akan menjadi sebuah refleksi ya buat kita untuk bercermin. Apakah saya orang Kristen yang setia atau orang Kristen yang jahat? Sebelum kita tanya jawab, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang maha baik, bijaksana. Engkau memberikan banyak harta, titipan dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak menyadarinya. Hari ini pelajaran telah menegur kami. Betapa sering kami sebagai pengikut Yesus Kristus menghinakan, meremehkan, dan tidak mengembangkan titipan berharga dari Tuhan. Hari ini kami mau belajar. Ampuni dosa kami pada waktu yang lalu. Bantu kami untuk rajin, aktif. Dan waktu Tuhan datang, kami boleh menerima penghargaan dari Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami juga untuk mendidik anak-anak muda kami supaya mereka boleh mengembangkan talenta mereka, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Bantu kami, sertai kami selamat tanya jawab. Diberkati semua pendengar yang merindukan kebenaran. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus menyertai kami semua. Amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih. Kembali Amin. Terima kasih Pak Ibu Awali. Buhan. Oke, thank you. Sama-sama. Ya, terima kasih. Silakan bagi saudara-saudara yang mau bertanya. Mau bertanya. Oh, silakan Bu Kori. Bu Kori. Apakah kita masing-masing bisa lihat talenta yang ada, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing? Apakah kita bilang, oh saya punya talenta ini. Oh ya, bagus Bu Kori, terima kasih. Penanya nomor 1 dapat hadiah nanti ya. Oke, apa kita bisa lihat talenta kita ya? Kadang kita bisa lihat, kadang enggak. Ya, tapi talenta yang tadi saya sebutkan itu semua kita bisa tahu itu waktu. Oh, itu kita pikir apa ini talenta waktu? Wah, 24 jam. Kita anggap nggak istimewa ya. Jadi waktu, kesehatan. Kalau kita lahir sehat, itu adalah sebuah karunia. Ya, nggak semua orang lahir sehat kan ya, Bu Meti ya. Ada orang lahir cacat, kita punya kaki 2, tangan lengkap, hidung, mulut, mata bekerja, berfungsi dengan baik. Nggak pernah bilang terima kasih sama Tuhan. Malah yang dikeluhin yang nggak punya ya. Udah punya mata, punya kaki.
Dia ngeluh, aduh nggak punya mobil. Nah ini, jadi talenta itu kadang kita hanya perlu menyadarinya aja. Nah, ada hal-hal yang orang ada talenta khusus yang kita nggak bisa sadari kecuali nanti orang bantu kasih tahu sama kita ya. Bentuk tubuhmu bagus untuk misalnya jadi seorang perawat atau kamu kelihatannya cocok untuk jadi seorang pengkhotbah. Nah, tapi itu yang lebih detail. Tapi hal-hal yang umum kita sebenarnya bisa tahu, sadar ya. Dan ya, ini pertanyaan bagus juga untuk dari Bu Kori ini. Talenta kita sering pikir itu kalau mahir baru kita ada talentanya. Misalnya kalau kayak Lim Swee King juara All England ya, wah dia talenta main badminton. Coba tanya Lim Swee King atau Rudy Hartono, berapa jam dia berlatih setiap hari? Ya ampun, kalau kita tahu juara-juara dunia berapa jam mereka berlatih, kita nggak pengen jadi juara dunia. Jadi sebenarnya yang disebut sukses itu bukan orang yang ya mahir dari awalnya, enggak. Dia punya bakat sedikit aja, tapi dia kembangkan. Sedikit saja dia kembangkan. Jadi Bu Kori kira-kira begitulah. Terima kasih ya Bu Kori. Terima kasih. Ya, ya. Semoga menjawab ya. Maaf ya, hari ini kita gunakan kata-kata yang eksplisit ya, supaya lebih ngeh kita yang mendengarnya ya. Orang Kristen jahat. Pak Bu Guan, ada dari Pak Budi tuh. Oke. Maaf Pak Bu Guan, apakah seseorang yang curhat mengeluh tentang masalahnya kepada orang lain termasuk ke dalam orang kategori orang yang suka mengeluh? Oke, Pak Budi. Ya. Terima kasih Pak Budi, bagus nih. Apakah orang yang suka curhat, mengeluh masalahnya kepada orang lain itu termasuk orang yang suka mengeluh? Tarik nafas dulu untuk jawabnya. Sebab saya takut menghakimi Pak Budi. Tetapi dari ciri yang kita belajar tadi, mengeluh jangan keseringan. Orang yang mengeluh sekali bisa saja lemah ya. Tapi begitu dia memandang Tuhan, semangatnya bangun lagi. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi ada orang yang hari ini mengeluh, besok mengeluh. Hari ini curhat kepada A, besok curhat kepada B. Dia curhat terus. Nah, dalam psikologi ada sebuah prinsip penting. Sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang akan jadi tabiat. Kalau kita cerita, hidup saya susah, oke, sama satu orang ya, suami saya jelek ya, sama satu orang. Lalu besok saudara kita ulang lagi ya, suami saya jelek, hidup saya susah, 2 kali. 3 kali saudara cerita lagi sama orang, hidup saya susah, suami saya jelek. Lama-lama itu kalimat jadi tabiat kita. Dan tabiat itu akan menentukan nasib kita. Jadi nasib itu ditentukan oleh omongan kita juga. Jadi apa yang saya mau bilang gini Pak Budi ya, curhat dan mengeluh harus dibatasi. Cepat di stop. Karena dengan sering mengeluh tentang kehidupan, sering tidak puas dengan kehidupan, itu sedang memamerkan betapa lemahnya Tuhan kita menolong kita. Wow, nama Tuhan dipermalukan. Jadi Pak Budi, bagus ini pertanyaan ya. Jadi saudara sekalian curhat, hati-hati ya, jangan terlalu sering diulang, akan jadi habit. Habit akan jadi karakter. Dan karakter akan menjadi your destiny. Luar biasa ya. Mulut ini, hati-hati ya. Boleh Pak Budi, terima kasih ini. Saya hargai sekali pertanyaan ini. Bagus. Boleh saya bertanya? Silakan, siapa ini? Oh, Pak Joni, Pak Joni. Silakan Pak Joni. Apakah Alkitab itu sebenarnya banyak hal yang tidak tertulis? Misalnya soal waktu. Yang kedua,
orang Israel merasa bangga bahwa orang Kristen mempelajari sejarah Israel. Bagaimana dengan kita yang bukan Israel? Apakah kita merupakan sejarah Indonesia? Orang Cina merupakan sejarah Cina? Atau yang lainnya? Nee, Ya, Yang ketiga bijna. adalah sejak kapan orang Advent mengakui bahwa kita ini adalah Israel rohani? Terima kasih. Sudah, oke. itu pertanyaan saya. Ya. Makasih Pak Joni pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, coba kita diskusi dulu nih ya. Seringkali di Alkitab tidak tertulis ya. Ya. Jadi Alkitab itu ada kebenaran itu ada seperti saya pernah bilang ada yang implisit, ada yang eksplisit ya. Eksplisit itu jelas, letter lock ya, literal, hurufiah dicantumin ya. Tapi kadang-kadang kebenaran itu ada juga implisit ya. Dia ada di dalam tapi tidak dituliskan ya, begitu. Nah, bagaimana dengan waktu ya? Waktu di bagian lain Alkitab juga banyak kata tentang waktu ya. Misalnya Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada dengan baik karena hari-hari sekarang adalah hari-hari yang jahat. Jadi menjelang kedatangan Yesus, ya zaman makin jahat, gunakanlah waktu dengan baik. Jadi antara Paulus sama Yesus juga saling menjelaskan ya. Dan sekarang secara implisit kita kan bisa berlogika bahwa waktu itu kan sesuatu yang sangat valuable. Ya, itu priceless ya waktu itu. Waktu itu bisa jadi uang, waktu itu berharga sekali. Jadi kita bisalah menyimpulkan gini. Oh, talenta apa yang sering kita buang-buang ya? Kita kubur-kubur. Ya, waktu. Jadi ini kesimpulan secara implisit ya. Dan oke, itu jadi tidak semua tertulis ya. Kita bisa belajar secara implisit. Itu untuk yang pertama ya. Ya kebetulan ada ayat-ayat lain yang soal waktu ya. Misalnya Mazmur 90 ya. Musa bilang, Tuhan ajarilah kami untuk menghitung umur kami, waktu kami. Ya. Ajar, hitung waktu. Jadi menghitung waktu adalah sebuah ajaran Alkitab ya. Oke, yang ke satu itu ya. Kedua, orang Israel, kita orang Kristen belajar Alkitab, jadi seperti belajar sejarah Israel ya. Apakah boleh kita belajar sejarah Indonesia, sejarah Cina, sejarah Eropa, dan seterusnya ya? Tentu saja boleh, dan perlu. Kenapa? Karena kita bukan hanya hidup di dunia rohani. Ya, sejarah Israel adalah catatan rohani bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan manusia lewat pegawai pertamanya, yaitu orang Israel yang dipilih. Ya. Jadi, seperti tadi, kadang-kadang kita orang Kristen suka berpikir, ini kalau belajar yang nggak ada hubungannya sama surga, nggak usah dipelajari lah. Salah pendapat itu. Ya. Orang Kristen seringkali kurang maju sama orang dunia karena kita nggak mau belajar fisika, kita nggak mau belajar internet, kita nggak mau belajar kreativitas, kita nggak mau belajar hal-hal baru. Kita pikir, ini terlalu duniawi. Kita kadang-kadang ada sebagian orang Kristen yang mulai fanatik, nggak mau cari uang lagi. Ya, dan uang itu dianggap nggak perlu. Tuhan akan peliharakan. Nah, ini jangan terjadi. Kita perlu tahu bahwa kita ya dunia ini bukan rumah kita selamanya, tapi kan kita lagi hidup di dunia. Jadi kalau kita hidup di Indonesia, belajar dong sejarah Indonesia. Dan ternyata dengan belajar sejarah Indonesia kita lebih bisa menginjili orang-orang di Indonesia lebih efektif, bukan? Kalau saudara mau menginjil kepada orang Chinese, saudara belajarlah seluk-beluk kebudayaan dan sejarah orang Cina. Saudara akan lebih efektif untuk mendekati mereka. Jadi kita perlu juga belajar hal-hal yang duniawi
Pertanyaan yang kedua ya, baik itu, bagus. Ketiga, kapan orang Advent mengakui bahwa dia adalah Israel rohani? Wah, ini saya agak susah jawabnya tahunnya, tapi itu pendapat lah. Tapi kalau doktrin Advent sebenarnya adalah harusnya berdasarkan Alkitab. Menurut Alkitab, siapakah yang disebut Israel? Ya orang Israel. Siapa yang disebut Israel rohani? Israel yang ikut rencana Tuhan. Jadi tidak semua orang Israel badani itu Israel rohani. Nah, siapa lagi yang disebut dimasukkan sebagai Israel? Yaitu orang Kristen. Jadi bukan cuma orang Advent, semua orang Kristen yang percaya Yesus Kristus dan mau belajar Alkitab, dia adalah tanda kutip Israel. Bukan dari darah, tapi adopsi lah. Bukan anak kandung beneran ya. Tetapi dia adalah anak adopsi. Tapi jangan sedih juga saudara sekalian, anak adopsi haknya sama ya. Kemarin saya ketemu dengan notaris, ngobrol-ngobrol, adopsi itu rumit, tapi haknya sama. Bisa mewarisi kekayaan dari orang tuanya kalau orang tuanya wafat ya. Jadi ya orang Kristen itu disebut Israel rohani karena firman Tuhan yang bilang ya. Di kitab Hosea dibilang begitu, di kitab Zakaria dibilang begitu, kemudian di Perjanjian Baru, di dalam Roma 9, 10, dan 11, Paulus juga bilang begitu, di dalam Matius 21 ayat 45, Yesus juga bilang begitu. Jadi bukan hanya orang Advent, Israel rohani. Boleh begitu Pak Joni? Maksud saya, semua yang tidak tertulis di Alkitab itu dikatakan implisit. Begitu. Misalnya perhitungan waktu mengenai perputaran dunia dan seterusnya. Ya, oke. Disebut implisit. Ya, oke. Terima kasih. Ya tidak semua yang di luar Alkitab itu implisit ya, bukan. Jadi kalau kita baca satu ayat, belajar satu ayat, kita bisa ambil kesimpulan secara literal dan implisit dari sini. Tapi yang di luar nggak bisa dimaksudkan, tidak semua yang implisit itu cocok sama Alkitab. Begitu Pak Joni. Apa? Boleh begitu Pak Joni? Cukup menjawab atau belum? Masih belum. Belum ya. Boleh nanti diperjelas lagi atau ditambahkan pertanyaannya ya. Jadi begini, tidak semua kebenaran itu ditulis secara letterlock. Sorry ya, bahasa Belandanya rada Indonesia sedikit. Ya, tidak semua kebenaran itu ditulis secara kata per kata ya. Misalnya contoh, jangan punya 2 istri. Ada di Alkitab bilang begitu? Thank you, Well. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jangan merokok. Apa ada di Alkitab bilang jangan merokok? Tidak ada. Jangan overeating. Makan sampai kekenyangan. Jangan makan sehari sampai 5 kali, 10 kali. Apa ada di Alkitab bilang begitu? Nggak ada. Tapi, kalau orang tanya, apakah ada kebenaran bahwa orang jangan merokok? Secara implisit, ada. Alkitab kita bisa belajar beberapa ayat. Kemudian, apakah orang boleh kawin lebih dari 1 istri? Oh, kita juga secara implisit dapat banyak keterangan dari Alkitab bahwa jangan beristri banyak. Kemudian soal overeating ya. Yesus bilang, jangan kamu syarat oleh pesta pora. Apa artinya pesta pora? Party, overeating, makan lebih dari yang kita butuh. Ya, butuhnya cuma sepiring, butuhnya cuma 2 macam sayur. Kalau di pesta, ya sebanyak yang disajikan itu yang kita ambil kan. Ya, ini sayur ini ambil, daging ini ambil, semua kita ambil.
kita makan lebih dari yang kita butuh. Overeating. Nah, begitu Pak Joni. Jadi banyak kebenaran yang tidak eksplisit, tapi secara implisit ada. Teman-teman mayoritas sering menantang kita mengatakan begini, tunjukkan di mana Yesus bilang, aku ini Allah, sembah aku. Saya akan percaya sama Yesus. Nggak ada. Saudara bolak-balik seluruh Alkitab, tidak akan pernah dapat keterangan yang begitu eksplisit. Tapi ada nggak ayat-ayat yang implisit tersirat bahwa Yesus adalah Allah? Banyak sekali. Waktu ada orang yang datang menyembah dia, Yesus nggak tolak disembah. Berarti dia bukan nabi, bukan rasul, dia Allah. Waktu dia menyembuhkan orang lumpuh, dia bilang, hai anakku, dosamu telah diampuni. Siapa itu yang bisa mengampuni dosa? Emang nabi bisa mengampuni dosa? Jadi secara implisit, oh kita tahu kalau dia bilang dosamu diampuni, berarti dia levelnya Allah. Begitu Pak Joni. Jadi itulah implisit eksplisit ya. Thank you. Apakah yang disebut eksplisit itu selalu dari Allah? Yang eksplisit itu selalu dari Allah. Ya kalau di Alkitab dari Allah. Dari Allah. Tetapi, ya ini juga menarik juga, manusia itu suka yang eksplisit aja. Ya, yang jelas ditulis. Kalau nggak jelas dia nggak mau nurut. Mana buktinya? Mana buktinya? Misalnya, ya ingat dan kuduskan hari Sabat. Oh, 6 hari kamu bekerja. Hari ke-7 nggak boleh kerja. Wah, senang sekali itu orang dengan yang letterlock begitu. Nggak boleh kerja, nggak boleh kerja, nggak boleh kerja. Hari Sabat nggak boleh kerja. Saking mereka berusaha eksplisitnya, sampai mereka bikin peraturan. Apa sih yang disebut kerja? Kalau sapu kerja bukan? Kalau makan kerja bukan? Kalau menyalakan api kerja bukan? Kalau menyetir mobil kerja bukan? Semua didefinisikan dan akhirnya mereka punya petunjuk yang banyak sekali tentang apa artinya jangan bekerja. Padahal yang paling implisit dari hari Sabat, mereka lupa. Paling implisit apa dari hari Sabat? 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 kamu berhenti, supaya kamu ingat Pencipta. Ya memang ayat itu nggak bilang begini, kamu harus tiap hari Sabat merenung ya tentang Yesus Kristus, tentang Yehova. Nggak eksplisit begitu. Tapi dibilang secara implisit orang nggak suka. Ya. Orang suka hukum ke-7 ya. Hukum ke-7, jangan berzina. Wah enak orang. Oke, siap, kita tidak mau berzina. Padahal maksud Tuhan tuh, kamu jangan nyeleweng, jangan suka sama perempuan lain. Datanglah Yesus ya, waktu Yesus datang ke dunia, dia bilang, saya mau kasih tahu ya, yang namanya berzina itu bukan cuma tidur sama perempuan lain ya. Kalau lihat perempuan lain terus pengen, kamu berzina. Wah, Yesus menceritakan yang implisit daripada hukum itu. Jadi implisit itu dalam ya. Tapi manusia apa ya suka berdebat soal hal yang eksplisit. Saya harap mulai sekarang kita bijaksana dalam belajar Alkitab. Ya, kebenaran itu enggak semuanya eksplisit. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni Pak pertanyaannya. Kadang-kadang Pak Joni, sorry ya, sebelum lanjut saya ingat sesuatu. Kadang-kadang suami itu maunya istri itu eksplisit ya. Kamu maunya minta berapa sih? 1 juta atau 2 juta? Beta kasih. Nah kadang-kadang ada istri kan nggak mau eksplisit kan. Nah masa minta-minta. Ya kalau aku kasih kode kamu ngerti lah uang udah habis tuh di kantong tuh. Jadi misalnya Pak, beras kita udah tinggal sedikit. Itu secara implisit istri itu mau bilang, Pak tambah lagi dong. Tambah lagi dong uang belanjanya. Oke. Jadi seringkali ini suami-suami yang mau eksplisit suka jadi salah paham sama istri ya. Oke, istri suka implisit, suami sering sukanya eksplisit.
Oke, mulai sekarang kita belajar dua-duanya. Eksplisit perlu, implisit penting juga ya. Thank you, Pak Joni. Terima kasih. Makasih. Next. Ada pertanyaan dari Pak Silalahi. Silakan. Apakah membicarakan kelemahan orang lain untuk menjadi hikmah bagi kita secara pribadi untuk memperbaiki hidup lebih baik? Apakah itu bisa bagian dari motivasi talenta kita? Saya sedang mencerna maksud pertanyaan ini. Apakah membicarakan kelemahan orang lain untuk menjadi hikmat? Oh, belajar dari kesalahan orang lain ya. Untuk hidup lebih baik, apakah ini bagian dari motivasi talenta kita? Oke, belajar adalah sebuah talenta ya. Hanya manusia yang bisa belajar ya. Jadi kita harus belajar dari kesalahan orang, belajar dari kesalahan diri kita sendiri. Itu perlu ya. Jadi belajar adalah talenta ya, ingat. Dan seringkali orang kemampuan belajar ini kurang dilatih setelah tamat sekolah. Kurang baca buku, kurang belajar ilmu pengetahuan baru, sehingga jangan heran banyak orang Kristen yang zaman berganti, ilmunya sudah outdated, sudah expire. Jadi dia susah lagi cari uang, lalu yang disalahkan Tuhan, karena dia nggak mengupdate diri sendiri ya. Jadi belajar adalah sebuah talenta yang Tuhan kasih. Ya. Saya dulu waktu kecil miskin sekali ya. Miskin sekali. Walaupun namanya Tionghoa, orang bilang orang Tionghoa kebanyakan orang kaya. Pengecualian buat saya. Saya nama Tionghoa, nasibnya kurang Tionghoa ya. Jadi waktu saya miskin sekali, saya mulai belajar satu hal. Untuk keluar dari miskin, saya harus belajar. Saya baca buku, saya berusaha menguasai keterampilan, karena saya berharap keluar dari kemiskinan. Dan betul juga. Ternyata buku yang saya baca, ilmu yang saya pelajari, menolong saya keluar dari kemiskinan. Jadi belajar adalah penting. Nah sekarang, membicarakan kekurangan orang, kelemahan orang lain. Nah sekarang, kalau orang itu masih hidup, jangan suka membicarakan kelemahan orang lain. Itu kita jadi hakim. Orangnya belum mati. Ya, nggak boleh. Jangan, ya hindari itu. Itu namanya bergosip tentang orang lain. Tetapi, kalau orangnya sudah meninggal, kesalahan Raja Daud, ya kita ambil pelajarannya ya. Kenapa dia sampai berzina, kenapa dia keluarganya sampai hancur, kita ambil pelajaran. Tapi kalau orangnya masih hidup, jangan kita bahas. Kita jadi hakim. Ya. So, orang ini masih bisa bertobat, masih bisa berubah. Mungkin yang kita lihat hari ini tidak akan terjadi besok. Jadi mungkin kita salah. Jadi hati-hati ya membicarakan orang lain. Mudah-mudahan menjawab Pak Silalahi. Thank you. Oh, Pak Silalahi bilang amin. Berarti talenta bukan harus belajar Alkitab saja. Oh iya, betul. Ya, belajar hal-hal duniawi, ya bukan dosa. Ya, yang bukan dosa itu boleh. Ya, belajar teknik mesin, bagus. Belajar berenang, bagus untuk kesehatan. Ya. Saudara belajar ilmu apa lagi ya? Ilmu dunia yang nggak ada di luar Alkitab, bagus, pelajari ya. Tapi tadi kita belajar ada satu talenta yang sering orang Kristen kubur. Alkitabnya nggak dipelajari. Jadi ada dua ekstrim ya. Ada orang maunya belajarnya Alkitab terus. Satu lagi maunya belajarnya yang di luar Alkitab terus. Jadi yang benar yang mana Pak Silalahi? Ya seimbangin lah dua-duanya lah. Thank you Pak Silalahi. Bagus. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oh, Bu Meiti. Oi, ya maaf nih saya agak repot dari kerjaan. Saya mau tanya apa ada persamaan atau bedanya antara panggilan dan talenta?
ada contoh seperti ada anak orang kaya, dia pergi ke Nepal, mendirikan rumah yatim piatu dan mengurus kira-kira lebih dari 300 anak-anak. Tapi dia orang tuanya kaya sekali. Jadi apakah itu panggilan atau talenta atau itu sama sebenarnya? Oh iya. Terima kasih Bu Meti. Ya seringkali sekarang kan kata talenta itu dulu sebenarnya ukuran uang. Ya. Sekarang dipakai untuk bakat ya. Apakah mungkin maksud Bu Meti adalah seseorang kalau berhasil itu panggilan atau bakat ya? Iya. Ya, ya. Bakat atau dilatih lah, boleh kita bilang begitu ya? Dipelajari. Kita sering bilang itu berkorban habis-habisan, ya itu karena panggilan. Gitu. Oh, oke. Jadi kita Ya. sering bilang gitu. Terima kasih ya. Seringkali orang tanya, jadi pengusaha itu born or learn? Ya, pelajari atau dilahirkan? Ya. Jadi pengkhotbah itu born or learn? Ya, saya belum pernah ketemu orang yang begitu baik keluar dari perut mamanya pintar khotbah. Belum pernah lihat. Nggak tahu kalau Bu Meti pernah lihat. Belum. Tidak ada seorang yang pintar berbicara dan berkhotbah begitu lahir dari perut mama. Kapan dia mulai berbicara? Waktu dia mulai latihan bicara. Latihannya itu kita perbaiki terus. Misalnya dia bilang, apa? Papa. Nggak jelas. Kita ajarin. Papa, mama. Betulin. Terus betulin. Hari demi hari. Lama-lama dia, mama, papa. Ngomongnya makin lama makin jelas. Kita latih. Nah, manusia itu perlu dilatih. Nah, perumpamaan talenta ini bilang begini. Tuhan kasih titipan kecil, satu. You harus kembangin. Jadi latihan itu penting sekali. Nah, jangan percaya tentang apa ya itu namanya bakat ya. Bakat dari lahir itu. Saya percaya bahwa tadi kunci sukses ya. Tuhan kasih bahannya, kesempatannya. You rajin, ulet mengusahakannya. Sukses. Jadi kalau Tuhan kasih bakat, tapi tidak dikembangkan, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita dikasih sedikit sekali, ya, misalnya cuman pintar tepak-tepak bola badminton, tapi kita latih tiap hari. Dari kecil sampai besar. Nggak pernah kita absen latihan. Mudah-mudahan kita jadi juara. Kalau nggak juara dunia, ya juara RT lah. Paling sedikit ya. Kalau kita rajin, pasti kita menghasilkan sesuatu. Begitu Bu Meti. Jadi jangan kita terkecoh dengan soal bakat ya. Lupakanlah bakat. Ya. Ulet lebih penting daripada bakat. Oh iya, saya ingat ya. Thomas Alva Edison waktu ditanya ya, apa kunci sukses kamu katanya? Oh, mungkin orang pikir karena dia jenius. Ya, bakat ya. Dia bilang 99% kerja keras. Dia bilang ya, 1% pikir cerdas. Waduh. Jadi cocok ya sama Alkitab ya. 99% kerja keras. Thank you. Makasih Pak. Makasih. Ya, kesempatan ya. Oke. Ya, memang banyak orang hebat di dunia ini nggak jadi apa-apa. Ya, sambil menunggu ya kalau ada yang mau komentar. Saya ingat ada seorang kenalan saya, namanya siapa? Jonathan. Dia meneliti orang pintar di Indonesia. Ya, ada orang pintar yang 5 tahun bisa hafal Al-Quran. 4 tahun bisa kalkulus, misalnya begitu ya. Lalu ada orang umur berapa? 3 tahun sudah bisa berkhotbah. Wah, anak ajaib. Lalu dia penasaran, dulu sampai masuk koran. Saudara Jonathan ini mengadakan penelitian 20 tahun kemudian. Dia cari 20 tahun kemudian, anak-anak hebat ini
pada jadi apa sekarang? Hasil penemuan dia, tidak jadi apa-apa, orang biasa. Tidak jadi apa-apa. Jadi bakat itu tidak selalu garansi sukses. Ya. Thank you. Saya harap ini memotivasi kita ya. Anak-anak muda ya, kerja keras, belajar, ulet ya. Jangan gampang menyerah. Ya, orang Kristen yang gampang menyerah adalah orang Kristen yang tanda kutip jahat. Thank you. Lanjut, kalau ada komentar dipersilakan atau pertanyaan. Pak Bubuan. Oh ya, siapa ini? Fredrik. Pak Fredrik ya. Kalau dibilang tadi talenta arti kata-kata kita ya talenta biasa. Jadi memang dia lahir sudah punya kemampuan. Terus karena apakah karena tidak dekat sama Tuhan, tidak punya iman, sehingga benar seperti yang dikatakan tadi mungkin ya. Jadi dua kemungkinan. Satu adalah seperti tadi Pak Bubuan ceritakan dalam Matius 25 ayat 19 ya kalau nggak salah. Bahwa yang malas talentanya diambil hilang. Bener kan ya? Diambil kembali gitu untuk jadi hilang lagi. Seperti tadi Pak Bubuan bilang. Setelah 20 tahun orangnya itu yang meneliti ternyata orang itu tidak ada apa-apanya gitu kan. Tapi kalau sebaliknya sudah punya talenta itu dari lahir, terus dia dekat sama Tuhan, punya iman gitu, ya hebat lah gitu. Mungkin nggak bisa jadi justru bisa jadi benar-benar hebat gitu. Oke. Ya kira-kira gitu pertanyaannya, apa benar ya bisa jadi begitu gitu? Atau sama-sama aja nggak ada gunanya? Baik Pak Fredrik. Wah ini pertanyaan perlu kita telaah nih ya. Ya talenta sekarang dipakai untuk kata bakat ya, bakat alami ya. Orang ini bertalenta. Talenta seni ya, tiba-tiba dia lebih peka sama hal seni. Ada talenta olahraga, dari kecil itu gerakannya selalu tepat ya. Kalau shoot bola basket itu selalu masuk ya. Dulu saya paling senang bola basket, tapi saya sedih sekali sebab kalau dipilih untuk perlombaan basket, saya pasti nggak kepilih. Dan ya saya menilai diri saya, wah saya kurang berbakat. Akhirnya saya berhenti main basket. Jadi kita sekarang pakai kata talenta untuk bakat bawaan ya. Nah, tapi memang dari pelajaran ini kita dapatkan satu pesan bahwa talenta itu harus dijalankan supaya laba lagi. Jadi walaupun orang itu bakatnya main basket, bakatnya seni, tapi nggak diasah, ya hilang. Diambil Tuhan lah, dalam bahasa ini diambil ya. Ya sebenarnya hilang aja, kayak otot ya. Ini orang yang duduk-duduk saja sakit ya, oh ya perawat-perawat tahu ya. Orang yang di rumah sakit tidur terus, bagaimana ototnya? Lemah, kecil. Kenapa? Nggak dipakai. Ya jadi hilang ototnya. Jadi prinsip itu sama juga dengan talenta. Jadi talenta itu nggak ada garansi bahwa kita sukses. Nggak ada. Jadi tadi saya kasih rumus sukses menurut Yesus, dalam perumpamaan Yesus adalah kesempatan atau titipan Tuhan ditambah usaha yang ulet dari orang manusia. Terjadilah kesuksesan. Jadi kalau dari lahir beriman. Nah kata iman ini juga susah juga ya. Kalau dari lahir bagaimana ini? Kalau pokoknya menurut ilustrasi ini itu bakat akan hilang aja kalau nggak dilatih. Dan semua bisa dilatih. Semua bisa dilatih. Ya bukan semualah, hampir semualah. Ya. Oke. Apa itu menjawab ya? Oke, thank you. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Pak Silalahi. Ya, oke. Menurut Bapak Bubuan, salahkah kita menolak pengurus gereja atau anggota majelis gereja
dengan alasan menghindar dari terjadi perselisihan yang biasa terjadi. Apakah ini termasuk juga mengubur talenta, tetapi melakukan pelayanan juga di luar kegiatan gereja? Jadi dia nggak mau jadi anggota majelis, gitu Pak Yobuguan. Salah nggak kalau nolak? Oh iya, nggak apa-apa kok itu. Itu hanya teknikal administrasi aja. Sebab mungkin seseorang dipilih contohnya ya. Oh dia bakat jadi diakon karena orangnya mudah senyum, mudah memperhatikan orang lain, suka bersih-bersih. Ya. Oke dia cocok jadi diakon. Itu menurut kita. Tapi itu kan sangat umum sekali ya. Orang ini sebenarnya banyak yang bisa dia kerjakan. Ya, dia misalnya kalau dia senang memperhatikan orang lain, lebih banyak yang bisa dia kerjakan tanpa jadi anggota pengurus gereja. Ya, oke. Satu kali saya juga pernah berusaha untuk tidak jadi pengurus gereja. Kenapa? Kadang-kadang jadi pengurus gereja itu tugas kita hanya dibatasi oleh namanya job description. Ya. Tapi kalau saya tanpa jadi pengurus, saya job description-nya itu bisa saya tentukan sendiri. Atau saya merasa terbeban, saya bisa kerjakan. Ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau nggak jadi pengurus juga. Thank you. Dan ya kalau kita ngangkat anggota gereja, nggak selalu harus orang yang berbakat sekali. Kasih dia kesempatan. Kasih dia kesempatan ya. Saya ingat waktu saya muda, saya nggak bisa sekali berkhotbah. Nggak bisa. Berdiri di depan, suruh baca berita Sion, itu kaki saya gemeteran. Persiapannya sepanjang malam. Saya ingat itu. Ya orang-orang ada yang tanya, Pak Buguan, apa dilahirkan berbakat untuk bicara, mengajar? Enggak. Saya waktu umur 20 baru pertama kali ke gereja dikasih berita Sion ya, berita mission. Saya bersiap sepanjang malam itu, hampir saya kalau perlu nggak tidur lah. Baca, latih, kalau dipikir-pikir berlebihan sekali saya, tegang saya. Terus waktu saya bicara di depan, kaki saya gemeteran. Saya tahu gemeteran itu juga karena dikasih tahu setelah turun. Buguan, tadi celananya kenapa bergetar? Baru saya tahu kalau saya bergetar. Saya hanya ingat saya mau baca, mau cerita berita mission saya. Nah, tetapi waktu itu saya baru dibaptis, gereja kasih kesempatan sama saya. Kalau gereja lihat bakat saya, pasti saya dipecat itu. Enggak lah, si Buguan nggak bisa jadi pemimpin ini, pemimpin pemuda. Tapi mereka kasih kesempatan sama saya. Waktu umur saya 21 ya, 1 tahun setelah dibaptis tepatnya. Oh, saya diangkat jadi pemimpin pemuda, terus langsung saya berpikir, aduh, ini bagaimana caranya ya? Bicara di depan umum nggak benar, mimpin orang ya takut. Saya berdoa, baca buku, teori-teori yang tentang kepemimpinan saya baca-baca, ya lumayan lah. Terus saya disuruh bicara di depan, disuruh lagi, diulang lagi. Lama-lama ya sebodoh-bodohnya orang kalau dilatih ya lumayan lah. Saya bilang tadi main badminton juga, kalau tiap hari latihan, kalau nggak juara dunia ya juara RT lah, dapatlah. Jadi ini hasil, saya ini hasil orang gereja dulu kasih kesempatan sama saya. Kalau mereka lihat bakat, cilaka saya. Nggak ada yang kasih kesempatan sama saya. Jadi seringkali kita gereja jangan hanya selalu lihat bakat ya. Oh ya, ini ada statement yang bagus dari Ronu buat ya. God does not call the qualified. He qualified the call. Bukan Tuhan mau pakai orang yang berbakat. Tuhan mau pakai orang yang mau disanggupkan. Ya, mau aja. Asal mau dikasih kemampuan. Jadi mau lebih penting dari mampu. Saya harap setuju ya Pak Silala, iya. Mau lebih penting dari mampu. Kalau saya mentraining bawahan, saya paling seneng sama orang yang mau belajar. Mau tahu, ya saya paling kesal sama orang yang pinter tapi nggak mau tahu. Susah saya kalau ngadepin orang begitu. Ya.
Saya harap ini bagus ya, penting untuk kita ingat ya. Baik, asal mau Tuhan akan kasih kesanggupan. Jadi gereja banyaklah kasih kesempatan sama orang-orang ya untuk berlatih. Thank you, bagus. Pak, ini dari William Kamajaya. Apakah artinya bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana implementasinya bekerja untuk kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan sekuler? Apakah pekerjaan sebagai pendeta pasti pekerjaan yang memuliakan Tuhan? Oke, bagus. Pertanyaan kritis. Baik, Pak William, bagus. Saya suka pertanyaannya. Bagaimana, apa artinya bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Oke. Lawan kata kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan diri. Oke, diri adalah musuhnya Tuhan ya, diri. Jadi kalau kita apa-apa memuliakan diri ya, punya mobil, ya kasih merek, punya ya bukan. Ya kalau kita membanggakan diri, sebenarnya kita itu memuliakan diri. Ya. Kehormatannya buat diri. Ya. Kita berbuat amal, terus kasih tahu sama orang bahwa, oh saya tadi nyumbang sekian. Siapa yang dimuliakan? Kita ya. Yesus kan bilang Matius 6 ya, kalau kamu kasih amal, sumbangan, jangan seperti orang Farisi ya, pasang trompet di mana-mana bahwa saya udah nyumbang sekian. Penghargaannya datang dari manusia, bukan dari Tuhan. Jadi itu memuliakan Tuhan itu, kita kasih hormat itu sama Tuhan. Ego kita direndahkan, dikubur, dimatikan, tidak ditonjolkan. Itu kemuliaan Tuhan ya. Nah sekarang bagaimana dalam pekerjaan sekuler kita bisa memuliakan Tuhan? Oh bisa ya. Alkitab mengatakan di dalam Efesus 6, hai hamba-hamba, bekerjalah kepada Tuhanmu itu seperti untuk Tuhan. Wow, ini standar yang tinggi sekali, nggak pernah diajarkan oleh filsafat orang Romawi, orang Yunani. Kerja sama seperti buat Tuhan. Lah ini hamba-hamba zaman dulu itu kan nggak digaji, hidupnya itu diperbudak. Seorang budak itu kan kayak kendaraan ya. You kalau seseorang bunuh budak itu nggak masuk penjara, karena budak itu bukan manusia, dia barang ya. Nah, Paulus bilang sama budak-budak itu, kerjalah sama Tuhanmu itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah yang terbaik. Dia lihat, nggak lihat, seperti kamu buat untuk Tuhan. Dan dengan cara kerja demikian, kata Paulus, kamu ini memuliakan Tuhan. Nah, siapa di Alkitab yang sudah pernah berbuat begitu? Itu namanya, saya ingat Yusuf ya. Dia kerja seperti buat Tuhan. Dia budak di rumah Potifar. Ya, tapi dia kerja baik sekali. Dilihat bosnya, nggak dilihat bosnya, dia jujur. Memuliakan Tuhan. Nah, Alkitab berjanji, semua orang yang menghormati Tuhan akan dihormati. Dan ada waktunya di mana Yusuf nanti dihormati Tuhan ya, jadi Perdana Menteri. 13 tahun kemudian ya, agak lama ya, kadang-kadang berkat itu datang. Oke, jadi bisakah kita di dunia sekuler memuliakan Tuhan? Bisa sekali ya, bisa sekali. Apakah pekerjaan pendeta adalah pekerjaan pekerjaan yang memuliakan Tuhan? Bisa iya, bisa tidak ya. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung apa yang dia lakukan. Ya, ada orang berkhotbah, melayani. Untuk salary, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, ada orang berkhotbah, cari hormat, cari perpuluhan yang lebih banyak, cari nama besar, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Diri, ya, ego number one, bukan Tuhan. Jadi begitu Pak William, bagus pertanyaan ini bagus. Ada pertanyaan satu lagi mengenai bakat. Ya, Pak Joni, silakan Pak Joni. Ada teman saya, dia
mau belajar komputer. Dia beli buku semua, banyak-banyak. Dan dia ikut kursus. Tapi tetap saja dia nggak ngerti gitu. Padahal kalau dia berbakat, satu kali saja orang sudah cukup mengerti. Tapi dia tetap saja tidak mengerti. Apakah itu disebut bakat atau apa? Iya, iya. Makasih Pak Joni. Menurut saya orang ini punya kemauan. Ya. Bakatnya sih kita nggak tahu level berapa. Tapi ya minimal dia bisa membaca adalah bakat sedikit lah. Misalnya dibanding orang yang jago IT, mungkin dia skalanya 10, orang lain skalanya 9 barangkali ya. Tapi paling nggak dia ada niat dan ada bakat sedikit. Karena rasa tertarik itu adalah sebuah juga sebuah faktor sukses ya. Tertarik, ingin tahu. Dan orang ini walaupun Pak Joni bilang dia nggak ngerti juga, setelah dia baca sekian buku, saya kira ya lumayan lah dibanding orang yang nggak baca sama sekali kan. Jadi pasti dia ada kemajuan. Cuman dia nggak jadi expert di bidang itu kan. Ya nggak semua orang akan jadi expert karena untuk jadi expert itu perlu keuletan yang luar biasa. Ya mungkin dia berhenti setelah baca buku ke-10 ya. Ya Thomas Alva Edison sering kali disebut begini. Dia sukses bikin bola lampu di kegagalan keberapa ya? Ya ada orang yang atau melebih-lebihkan ya. Ya setelah dia salah 9.999 kali ya. Wah kalau dia berhenti gagal dia. Jadi ulet itu penting, lebih penting. Ya mungkin bisa mempertimbangkan bakat ya, tapi kalau kita mau sukses, bakat itu bukan hal yang terpenting. Niat lebih penting. Boleh begitu Pak Joni? Motivasi buat kita semua ya. Makasih Pak Bukan. Ya, makasih. Ya, seringkali ada orang pikir, oh dia bakat ya, kok belajar Alkitab ngerti ya. Saya nggak bakat, nggak ngerti. Enggak, kita harus sama-sama ulet ya. Ulet, jangan berhenti. Jangan berhenti waktu kamu pengen berhenti. Itu rahasia sukses. Jangan berhenti waktu mau berhenti. Ya pastilah, lanjut berarti ya. Terima kasih Pak Joni. Wah, jam 9 ya? Iya, jam 9. Terima kasih. Saya kira waktu kita sudah cukup ya, waktu diskusi. Saya ucapkan terima kasih nih, pertanyaan bagus-bagus. Ya, sekiranya ada penanya atau komentar terakhir, dipersilakan. Terus saya serahkan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Selamat malam aja, Bu Guan. Pak Tawaris juga buat semua juga. Hai, halo Pak Titi. Pak Selamat, thank you. Sudah lama nggak kelihatan bergabung kembali. Terima kasih ya. Sehat-sehat kan? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, jadi semoga pelajaran hari ini mengajak kita untuk tunggu Tuhan datang, jangan malas. Rajin kembangkan talenta, semua titipan yang Tuhan kasih sama kita, kembangkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama manusia, ya, dan itulah yang Tuhan suka, orang yang menunggu Dia datang ya. Jangan diam-diam saja, jangan bertapa di suatu gunung saja, atau hanya baca Alkitab di rumah dan tidak berbuat sesuatu. Ya, semoga cara kita menunggu Tuhan datang akan berubah. Dan saya berdoa, semoga orang-orang Kristen jangan kalah sukses dengan orang-orang dunia. Ya, anak-anak Tuhan, jangan kalah rajin dibanding orang-orang dunia. Semoga Tuhan memberkati kita sambil menunggu Dia datang. Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Pak Ibu Guan. Kasih. Kita Makasih, berdoa. Pak. Ibu Kori.
Ya, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, Bapa, Engkau mengetahui Bapa. Hamba tidak pintar berdoa Bapa. Sebagaimana Bapak Pak Buguan tadi bilang, pertama kali dan rasa takut. Saat ini saya merasa takut Bapak. Tetapi Bapak, apa yang saya dengar pada hari ini, sanggupkan kepada hamba, untuk hamba dapat mempraktekannya. Bapak, terima kasih Bapak atas pelajaran-pelajaran tadi. Kiranya pelajaran tadi dapat menguatkan iman kepercayaan kami dan dapat membawakan setiap talenta yang Bapak percayakan kepada kami untuk dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Khususnya kepada hamba Bapak, hamba pertama kali untuk berdoa di umum. Sanggupkan kepada hamba untuk hamba bisa pintar, bisa berani berdoa di umum. Jadi tidak begitu saja apa yang kami dengar pada hari ini, khususnya kepada hamba, untuk hamba dapat mempraktekannya. Berikan roh keberanian kepada hamba Bapa. Sejak saat ini dan selanjutnya untuk hamba bisa pintar dengan talenta yang Bapak percayakan kepada hamba, khususnya untuk berdoa Bapak, supaya hamba berani di umum untuk berdoa. Terima kasih Bapak, karena melalui pelajaran hari ini, banyak sekali yang kami belajar, sehingga talenta-talenta yang Bapak sudah percayakan kepada kami, dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami, untuk menjadi berkat kepada sesama manusia kami, dan teristimewa untuk menjadi kemuliaan bagi nama Bapa. Berkati kepada Pak Buguan, biarlah Bapak memberkati dia sehingga dia selalu bisa membawakan pelajaran-pelajarannya begitu indah untuk dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Bapak, pertemukan kami kembali pada minggu depan, hari Senin, sehingga masing-masing kami mempunyai kesehatan yang lebih sehat lagi dan teristimewa. Ini pada malam sebentar, waktu di Indonesia mereka bisa tidur dengan nyenyak. Sekali lagi Bapak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena Bapak sudah dengar dan Bapak sudah jawab doa kami sesuai dengan kehendak Bapak. Ampuni akan dosa kami yang begitu banyak. Semuanya kami seru dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Tadi pelajaran tadi satu